DPR soal BLT subsidi upah di stop, pintar-pintar alokasi. Pemerintah mengisyaratkan menyetop bantuan subsidi upah bagi pekerja dengan gaji di bawah 5 juta pada tahun ini. Alasannya pemerintah tak mengalokasikan anggaran BLT subsidi gaji pada APBN 2021. Kendati demikian, pemerintah memastikan program bantuan sejenis untuk pekerja akan terus dilanjutkan. Menanggapi hal itu, anggota Komisi 9 DPR dari fraksi PAN, Bapak Saleh Partawanan Daulay, menilai program bantuan subsidi upah masih perlu dilanjut karena pandemi COVID-19 masih melanda. Pandemi ini tentu berdampak bagi ekonomi masyarakat, khusus para pekerja kelas menengah ke bawah. Apalagi pandemi yang berkepanjangan membayangi kenaikan angka pengangguran. Para pekerja pun terancam terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK. BSU itu sebenarnya masih sangat diperlukan, imbuh Saleh kepada cnnindonesia.com Selasa 2 Februari. Oleh karena itu, bila pemerintah tidak punya kecukupan anggaran untuk melanjutkan program ini pada tahun ini, maka perlu ada utak-atik dalam menjalankan program ini, salah satunya dengan memperkecil pagu, termasuk luasan penerima bantuan. Misalnya sebelum pagu yang diberikan sebesar 600.000 per orang per bulan dengan total 2,4 juta per orang per program pada 2020, maka pada 2021 bisa dikurangi misalnya menjadi 500.000 per bulan atau total 2 juta misal. Cara lain misal mengurangi jumlah penerima bantuan. Sebelumnya target penerima mencapai 15,7 juta orang, maka tahun ini bisa lebih rendah. Cara perkecilnya macam-macam, yang penting masih diberikan. Misal kemarin 15 juta nanti diturunkan, katakanlah jadi 10 juta penerima. Cara lain misal sasarannya bukan yang bergaji 5 juta ke bawah, tapi 4 juta rupiah ke bawah misal kelasnya. Sementara bila alokasi APBN benar-benar tidak cukup, maka perlu ada realokasi atau refocusing dari pos lain. Tapi untuk urusan ini, Saleh menilai Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati lah yang paling tahu pos mana yang perlu disunat atau tidak. Yang tahu Menkeu, dia yang alokasikan. Intinya 2021 ini masih perlu BSU karena COVID-19 masih ada. Tinggal pemerintah pintar-pintar bagaimana sesuaikan peruntukannya, tegas dia. Saleh juga memberi catatan evaluasi. Misalnya BSU diperluas ke pekerja informal yang selama ini tidak terdaftar sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jam Sostek. Maunya tidak hanya informal tapi juga buruh-buruh bangunan, pedagang asongan, loper koran, itu semua sebetulnya sama-sama sengsara, imbuhnya. Catatan lain adalah soal data, sebab target penyaluran pemerintah mencapai 15,7 juta penerima, tapi realisasinya ternyata kurang dari 13 juta penerima. Jadi kalau bisa dibuka lagi program ini, itu dua catatan saya, bisa diperluas dan diperbaiki datanya, tekannya. Senada, anggota Komisi 9 DPR dari fraksi PDIP Rahmat Handoyo juga menilai BSU sebenarnya masih penting untuk diberikan pada tahun ini kepada pekerja. Bahkan kalau bisa diperluas ke pekerja informal yang gajinya jauh di bawah 5 juta rupiah per bulan. Karena ini masih belum adil bekerja, ya banyak pekerja formal yang gajinya di bawah 1 juta rupiah, di bawah UMR. Di bawah UMR loh. Jadi tidak hanya yang di bawah 5 juta seharusnya yang diberikan, ujar Rahmat. Memang ia mengakui ada program bantuan sosial atau bansos lain untuk kalangan itu, tapi nyatanya masih banyak yang belum terdata dan mendapatkan bantuan dari negara. Selain itu menurutnya BSU sejatinya perlu dilanjut karena ternyata bantuan senilai 600.000 rupiah cukup lumayan untuk menjaga daya beli masyarakat meski masih di taraf yang rendah. Kendati ingin BSU tetap ada, tapi di sisi lain Rahmat juga mengaku maklum bila pemerintah tak punya anggaran untuk BSU sebab sebelumnya pemerintah tak memberi vaksin gratis kepada seluruh masyarakat. Namun tiba-tiba Presiden Joko Widodo atau Jokowi ingin vaksin gratis kepada masyarakat
sehingga alokasi anggaran pasti perlu diprioritaskan ke vaksin COVID-19. Jadi saya maklumi bila tidak dianggarkan dan ada anggaran besar pengadaan vaksin, ucapnya. Rekan-rekan sekalian, sementara itu ekonom Indef Bapak Bima Yudhistira Adinegara juga menilai BSU perlu dilanjutkan karena tingkat pengangguran justru diramal meningkat pada 2021. Karenanya BSU seharusnya bisa diberikan sampai kondisi ekonomi pulih. Sekarang situasinya pemerintah masih berlakukan pembatasan sosial dan angka kasus harian cukup tinggi membuat masyarakat tahan belanja. Kalau pekerja tidak dibantu, maka besar kemungkinan perusahaan terus lakukan PHK, tutur Bima. Dampak kerugian justru akan lebih besar bila program ini tidak dilanjut. Pasalnya akan langsung mempengaruhi daya beli masyarakat. Justru besar harapan subsidi upah dilanjut ke sektor pekerja, sektor informal dengan gaji di bawah 5 juta rupiah. Tahun 2020 lalu saja masih banyak pekerja informal yang tidak punya akun BPJS Ketenagakerjaan sehingga tidak masuk program subsidi upah, katanya. Bila pemerintah tidak ada anggaran, Bima melihat pemerintah perlu segera melakukan realokasi belanja yang sifatnya birokrasi seperti belanja barang dan pegawai bisa dikurangi. Bisa juga diambil sebagian dari anggaran infrastruktur, ujar Bima. Terima kasih teman-teman sudah menyimak berita ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan menjadi masukan dan aspirasi dari kalangan-kalangan, dari anggota DPR, dari pengamat ekonomi, dan lain sebagainya, bahwa memang bantuan subsidi upah masih sangat perlu untuk dilanjutkan di tahun ini. Mengingat COVID-19 masih melanda di masyarakat untuk mempertahankan daya beli dan pemulihan ekonomi nasional. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan share. Dan bagi yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe channel ini. Jangan lupa aktifkan pula loncengnya biar selalu mendapatkan info yang bermanfaat. Terima kasih.